Berbeda dengan ajaran-ajaran lain. Ajaran lain selalu mengatakan kalau dia tidak beragama A, maka dia tidak masuk surga sekalipun dia baik seperti malaikat. Nah, dari mana logika kita berpikir ya? Sementara kalau dia jahat sejahat apapun, kalau ikut agama A pasti masuk surga. Ini menurut saya nggak masuk akal. Kemarin sudah kami sepakati, mengapa Asta Indrayana memilih agama Islam dan mengapa Rudi Yohanes memilih agama Kristen. Nah, karena saya yang memulai, maka saya akan menjelaskan mengapa saya memilih agama Kristen. Saya berpikir begini, ya. Kenapa saya memilih agama Kristen itu? Karena Kristen adalah pengikut Yesus. Andai kata Kristen pengikut Paulus, saya nggak mau jadi Kristen. Tapi Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus, ya. Nah, mengapa saya harus mengikut Yesus Kristus? Karena jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus, bukan hanya janji tapi bukti. Ketika orang yang disalib di sebelah Yesus, ya, Yesus berkata, hari ini engkau dan aku bersama-sama di dalam Firdaus. Ya, kemudian itu dipertegas oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 12 ayat 2. Bahwa di sana dikatakan 14 tahun yang lalu entah di dalam diri entah di luar diri aku tidak tahu. Ada seorang Kristen yang sudah dibawa ke surga tingkat ketiga. Itulah Firdaus itu ya. Jadi sudah ada orang Kristen di surga. Makanya aku memilih ikut Kristus. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi itulah isi kitab suciku. Bahwa sudah ada orang Kristen yang masuk ke dalam surga. Sehingga aku tidak ragu lagi bahwa ikut Yesus itu Kristen punya hak di dalam kerajaan surga. Karena selama ini sebelum orang itu masuk surga, Alkitab menjelaskan ada 2 yang sudah masuk surga. Yang pertama Henok. Henok ini orang tidak beragama tapi bertuhan. Yang kedua adalah Elia, beragama Yahudi dan berbangsa Yahudi, Israel, keturunan Abraham dan segala macamnya, dia masuk surga. Lah, orang di luar yang 2 orang ini apakah ada masuk surga? Hanya Kristen yang masuk surga. Di luar itu tidak ada yang masuk surga. Makanya saya memilih ikut Yesus. Yang kedua, dari semua ajaran agama orang mengatakan semua ajaran agama baik. Ya, saya juga sudah baca beberapa agama. Ya. Satu yang membuat saya terkesan ketika Yesus mengatakan, ampuni, doakan, dan kasihi musuhmu. Musuh lo disuruh diampuni, dikasihi. Musuh kita itu berupa manusia, bukan iblis ya. Yang disuruh manusia di dalam ayat itu konteksnya. Itulah sebabnya saya memilih ikut Yesus karena Yesus ketika saya lahir oek-oek dari seorang tua yang Kristen, saya tidak punya beban. Saya tidak punya dendam kepada orang-orang yang bukan Kristen. Tidak ada perintah Yesus saya harus mengatakan mereka kafir, karena kafir di dalam Kristen adalah bentuk kebencian. Yesus mengatakan harus dibawa ke mahkamah agama. Itulah sebabnya saya memilih Kristen. Ketika saya lahir juga, saya tidak punya kebencian kepada Tuhan-Tuhan lain, nabi-nabi lain, dan segala macamnya. Karena Yesus mengatakan kasihilah mereka. Dan satu yang paling penting, bahwa hanya Yesuslah yang mengajarkan jalan menuju surga itu bisa tanpa melalui Tuhan manapun. Karena apa? Asal dia bisa melaksanakan 9 buah roh. Galatia 5, 22, 23. Karena dikatakan di situ, tidak satu hukum pun menentang hal itu. Berbeda dengan ajaran-ajaran lain. Ajaran lain selalu mengatakan, kalau dia tidak beragama A, maka dia tidak masuk surga sekalipun dia baik seperti malaikat. Nah, dari mana logika kita berpikir ya? Sementara kalau dia jahat sejahat apapun, kalau ikut agama A pasti masuk surga. Ini menurut saya nggak masuk akal. Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan Pak Indrayana. Silakan dari Bapak bagaimana tanggapannya? Punya Bapak dulu jelaskannya kenapa milih Islam. Silakan. Oke, terima kasih. Kenapa saya memilih Islam? Saya memilih Islam karena Islam adalah final dasar dari keagamaan. Kepercayaan Islam adalah final revelation, yaitu firman Tuhan yang paling terakhir. Ini menurut keyakinan kami ya. Artinya
Islam datang tidak menafikan agama-agama sebelumnya. Justru Islam datang membenarkan agama-agama sebelumnya, bahwa agama-agama sebelumnya itu datang dari Tuhan. Gini Bang, gini logikanya adalah bagaimana kalau ternyata ada firman Tuhan di luar agama kita gitu loh. Kitab-kitab di luar agama kita ternyata itu firman Tuhan gitu loh. Apa sikap kita? Saya mencoba mempelajari banyak agama dan saya meyakini bahwa agama-agama besar yang tersebar di dunia ini itu adalah firman Tuhan. Saya meyakini Injil, Taurat, Zabur itu adalah firman Tuhan. Bahkan ada kitab-kitab lain yang saya yakini juga firman Tuhan seperti Vedas. Itu menurut saya firman Tuhan karena memang Al-Quran sendiri mengatakan bahwa setiap umat diberikan rasul dan setiap rasul diberikan kitab, keputusan-keputusan ya, aturan-aturan diberikan kitab. Adapun di Al-Quran hanya menyebutkan 3 saja, tapi Al-Quran mengatakan bahwa di luar itu masih banyak lagi. Kemudian bagaimana? Ada banyak firman-firman Tuhan, kenapa saya tetap memilih Islam? Karena Islam yang terakhir. Jadi ketika Bang Rudi mengatakan bahwa tidak ada keselamatan kecuali melalui Yesus dan lain sebagainya, ya itu kami benarkan betul. Tapi sekali lagi di dalam Islam itu setiap umat itu ada waktunya, ada batas waktunya. Sekarang menurut keyakinan kami adalah waktunya Nabi Muhammad. Sehingga beberapa kali saya memberikan pertanyaan kepada teman-teman muslim, bagaimana jika engkau hidup di abad ke-4 sebelum Nabi Muhammad diutus, sesudah Yesus diutus? Kebanyakan dari mereka menjawab bahwa berarti kami menjadi Kristen, karena pada saat itu Rasul yang menjadi panutan itu adalah Yesus. Gitu. Jadi kami Bang menjadi muslim bukan karena apa-apa, karena itu yang terakhir. Sehingga saya selalu membuat analogi bagaimana kalau ada peraturan kepala sekolah yang mengatakan bahwa di tahun 18 ya itu dulu Bang, itu dulu anakku. Ya itu dulu Bang. Oke, terima kasih ya. Ya. Dia sambil menjaga anaknya ya. Baik sekali. Nah, saya tertarik mengenai apa yang dia bilang bahwa Islam membenarkan agama sebelumnya. Kalimat membenarkan di sini sering saya salah tafsir. Terkadang saya mengira membenarkan ini bahwa betul agama itu betul, agama itu betul. Atau dia membenarkan ya bahwa agama itu pernah ada, agama itu pernah ada. Jadi sampai hari ini kalimat membenarkan ini multi tafsir, ya. Kalau yang dimaksud bahwa Islam membenarkan agama sebelumnya, kalau sudah agama itu benar, ngapain harus ada Islam? Kan begitu ya. Dan kalau kita baca Al-Quran, disuruh orang Islam untuk mengikuti milah Ibrahim, bukan mengikuti milah Muhammad. Dari itu, kalian baca baik-baik Al-Quran, Muhammad saja disuruh mengikuti milah Ibrahim. Ya, harusnya tidak perlu lagi ada agama Islam penyempurna, karena milah Ibrahim itu sudah sempurna. Sampai-sampai Muhammad pun disuruh untuk mengikut milah Ibrahim yang Hanif, ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, kalau di dalam kekristenan, ya saya tetap berpegang teguh bahwa sudah ada orang Kristen yang masuk surga. Tujuan orang beragama itu kan menuju surga, nggak ada yang lain, nggak ada cerita. Saya tujuan beragama biar kaya, nggak ada itu. Saya tujuan beragama biar dapat istri cantik, nggak ada itu. Tapi selalu menuju surga dan menghindari neraka. Ya itu saja, saya kalau ada contoh orang Islam yang sudah masuk surga, mungkin saya akan berpikir untuk mengikuti agama Islam. Tahun 2000, saya ada kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dulu di Jalan Kapas, pindah ke Jalan Pramuka. Saya juga sudah pernah belajar agama Islam di situ, karena memang wajib. Dan waktu itu sempat saya sudah ingin mengikut agama Islam. Tapi waktu itu saya minta kepada dosen saya, beri saya waktu 1 bulan. Ya, ya dalam pencarian saya belum menemukan seorang Islam yang sudah masuk surga. Jadi bagaimana saya mau ikut agama ini, saya bilang. Bagaimana saya mau ke surga, belum ada yang masuk surga. Masih nanti pada hari akhir. Sementara orang Kristen belum menunggu hari akhir, sudah ada yang di surga. Terserah orang percaya atau tidak percaya, intinya tertulis di dalam kitab suci.
Lah saya sudah buka Al-Quran, saya cari tidak ada tertulis di situ ya. Ya. Malah kalau baca hadis, sandal sudah masuk surga. Katanya Bilal itu kan. Tapi ya sudahlah, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Asta, lanjut. Ya, oke. Pertanyaan tentang kenapa kalau Islam itu membenarkan agama-agama sebelumnya, kenapa harus ada Islam, kan gitu. Sebenarnya pertanyaan ini juga sama. Sebelum agama Kristen juga sudah ada agama-agama sebelumnya. Ada agama Hindu yang lebih tua gitu ya. Kemudian ada Yahudi. Sebelumnya juga sebelum Musa itu juga ada Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Kenapa kok ada Musa, ada ya gini, kalau dalam Islam itu bahwa para nabi itu diutus oleh Tuhan ke setiap segala bangsa dan Tuhan itu selalu memperbaharui aturan-aturan manusia yang bersifat mengatur manusia, dan setiap kali ada umat-umat yang mengalami kebobrokan, disitulah Tuhan mengirimkan utusan. Makanya di surat kok saya lupa ya, walikul ini wa kadzalika ja'alna likulli ummati rasul wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan begitulah kami selalu jadikan setiap nabi musuh-musuh orang-orang yang tercela. Jadi setiap nabi pasti ada musuh-musuhnya. Nabi apapun pasti ada musuhnya. Itulah artinya setiap kali di daerah yang terjadi kebobrokan umat, maka diutuslah para nabi. Dan setiap nabi punya aturan-aturan gitu. Lah, nabi yang terakhir adalah bangunan yang terakhir. Jadi gini, kalau dalam Islam, Nabi menganalogikan bahwa nabi-nabi itu, semua nabi itu diibaratkan agama yang diturunkan oleh Tuhan itu seperti bangunan yang besar. Setiap nabi itu membawa porsinya masing-masing. Nabi Muhammad dianggap sebagai batu bata yang terakhir. Jadi ada yang sebagai pasir, ada yang sebagai ini dan sebagainya, sehingga menjadi bangunan yang besar. Jadi kalau ditanya kenapa kok ada agama Islam, jawabannya adalah sudah semestinya sebagai agama pungkas dia memfinalkan aturan-aturan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa di dalam Islam tidak ada sesuatu yang tidak dibahas dalam Islam. Apapun, pertanyaan apapun, hukumnya apa, pasti ada dalilnya di Islam. Itu bukti bahwa Islam itu final ya. Banyak teman-teman Kristen yang mengatakan, oh Islam itu cuma mengajarkan selangkangan. Bukan mengajarkan selangkangan itu pun dibahas dalam Islam. Kebetulan kalian membahasnya cuma itu aja gitu loh. Sebenarnya Islam tidak cuma membahas itu, apa saja ada gitu loh. Ketika kalian cuma fokus ke selangkangan, maka seakan-akan Islam cuma membahas selangkangan. Tidak seperti itu pola pikirnya. Kemudian surga gini ya, Bang Rudi juga harus fair bahwa terjemahan surga di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu sebenarnya terjemahan dari kata kalau di bahasa Arab itu dari kata sama. Misalkan kerajaan surga itu dalam bahasa Arab itu dari kata malakut sama, dari kata malakut sama, iya. Kerajaan langit sebenarnya, kerajaan langit. Sementara kata jannah yang di Al-Qur'an itu diterjemahkan surga, di Alkitab diterjemahkan kebun, Bang. Jadi di Alkitab kata jannah di Alkitab bahasa Arab ya, saya pakainya bahasa Arab aja biar bisa paralelnya mudah dengan Al-Quran. Kata jannah di Alkitab itu diterjemahkan kebun, diterjemahkan taman. Sementara kata jannah di Al-Quran diterjemahkan sorga. Lah sorga itu di Alkitab itu terjemahan dari kata langit, kerajaan langit. Jadi kata sorga itu sendiri juga perlu penjelasan yang lebih detail ya, karena itu tidak spesifik. Jadi dari kata kerajaan langit kemudian kalian menerjemahkan dengan kerajaan sorga. Sementara sorga sendiri adalah kata serapan dari teman-teman agama Buddha. Itu dulu, Bang. Ya, oke. Terima kasih. Ya, saya jadi nanti lucu ketika Ahmadiyah juga kan nabi terakhirnya Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa Asta Indrayana tidak ikut Ahmadiyah ya? Atau Ahmadiyah kayak dulu pernah saya berdiskusi, ternyata bisa saya bongkar dia seorang Ahmadiyah ya. Namanya siapa dulu tuh? Tidak pernah lagi muncul karena dia Ahmadiyah disisihkan. Ciri-cirinya dia mengatakan Yesus tidak mati, tidak disalib Isa kalau Islam. Kalau Ahmadiyah disalib. Hanya saja dia diturunkan tidak mati pergi ke Kashmir.
dan di sana hidup sampai umur 120 tahun. Kemudian menitis di dalam diri Mirza Ghulam Ahmad, kan gitu. Dan dialah nabi terakhir daripada Ahmadiyah. Cuman dia tidak membawa yang namanya kitab suci. Saya nggak tahu ya, tapi ya intinya kata mereka kalimat syahadat juga terhadap atas nama Nabi Muhammad. Cuman nabinya itu Mirza Ghulam Ahmad, itu nabi terakhirnya. Ya, saya tidak tahu apakah ini bagian dari yang pada dibilang Pak Asta, bahwa masing-masing umat diutus rasul-rasul. Kan begitu ya. Nah, kemudian mengenai sorga, apapun itu definisinya, tetap kami imani adalah sorga. Demikian juga Islam, apapun definisinya, mau taman, mau hipen, mau apa, tetaplah mereka mengatakan setelah kita masuk ke dalam bahasa Indonesia namanya sorga. Ya. Nah, oke lah, mau dibilang jannah, mau dibilang apa, tepat namanya sorga. Itulah seperti yang saya katakan, saya belum menemukan. Kenapa tidak ada di dalam Al-Quran dijelaskan ada satu orang muslim yang sudah masuk sorga. Kalau ada itu andai kata itu ada, saya dulu akan memilih agama Islam. Percaya? Kenapa? Saya nggak perlu lagi capek-capek memikirkan jalan ke sorga. Karena sudah ada bukti orang masuk sorga. Saya tunggu-tunggu tidak ada. Karena menurut ajaran Islam yang pertama nanti masuk surga itu harus Nabi Muhammad. Nggak bisa yang lain. Maka disitulah saya berpikir, kenapa harus Nabi Muhammad? Sedangkan nabi-nabi yang dulu berarti sampai hari ini belum ke surga. Lantas mereka di mana? Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh di mana? Ini sangat-sangat memprihatinkan bagi saya. Kalau dikatakan dia masih menjadi bangke di dalam tanah, dia saja yang orang suci masih jadi bangke. Apalagi saya. Demikian juga dengan Nabi Muhammad. Di mana sekarang Nabi Muhammad? Kalau kalian bilang masih di dalam tanah, sama seperti ibu saya yang masih dikubur. Ya bagaimana? Apa perbedaan saya dengan beliau ibaratnya? Otak saya berpikirnya begitu. Tapi kalau Yesus, dia kan sudah ke sorga. Sehingga saya tahu ada jalan kematian, setelah kematian ada kebangkitan, setelah kebangkitan ada jalan ke sorga. Jadi nggak mentok di kematian. Ya. Terserah kalian mau percaya, mau menolak, itu urusan kalian. Urusan kami. Di dalam Bible sudah tertulis ada seorang Kristen yang sudah masuk sorga. Jadi kami nggak ragu lagi bicara sorga. Ini nggak dipunyai ajaran Islam. Makanya saya memilih Kristen. Sampai detik ini. Saya tidak pernah memikirkan, wah kitab itu palsu asli, nggak pernah. Wah itu nabi itu palsu asli, nggak pernah. Yang saya pikirkan adalah sorga dan sorga. Karena tujuan saya beragama aja menuju sorga, nggak ada. Saya tujuan beragama menuju Yogyakarta. Saya tujuan beragama menuju misalnya apa ya, uang banyak, nggak ada itu. Ya sorga. Silakan Pak, gantian. Ya, terima kasih. Saya tanggapi tentang Ahmadiyah dulu ya. Jadi gini Bang, ya. Ahmadiyah mainstream ya, yang arus utama ya, itu tidak pernah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, tidak pernah dapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Al-Mahdi yang sudah diutus. Al-Mahdi beda ya, beda. Jadi di Syiah juga berpendapat bahwa imam yang ke-12 itu adalah Al-Mahdi yang sebenarnya itu kan Al-Mahdi itu diutus oleh Allah nanti ketika menjelang kiamat sebenarnya. Tapi Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itulah Al-Mahdi. Sementara teman-teman umumnya selain Ahmadiyah tidak percaya. Sedangkan teman-teman Syiah meyakini bahwa imam yang ke-12 itu adalah Al-Mahdi. Sementara Sunni beranggapan bahwa Al-Mahdi belum turun. Al-Mahdi belum turun. Lah, ini gini Bang, itu sebabnya kenapa masih banyak teman-teman Islam yang beranggapan bahwa Ahmadiyah tetap muslim karena dia tidak beranggapan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diklaim sebagai nabi yang terakhir karena memang di Al-Qur'an dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah khotaman nabiyyin. Ada teksnya beberapa mengatakan bahwa dia adalah khotaman nabiyyin, pungkasan para nabi. Sehingga ketika ada Islam apapun yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad itu pasti hancur seperti Ahmad Musaddiq. Itu pasti ini. Lah Ahmadiyah kenapa dia masih berdiri? Karena teman-teman muslim juga ada yang melindungi dia, termasuk di internal NU. Saya ini orang NU Bang. Di internal NU itu masih banyak yang melindungi Ahmadiyah. Karena banyak
Ahmadiyah yang berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu bukan seorang nabi, dia hanya seorang Al-Mahdi. Dia mengarang kitab Az-Zikr yang menjadi rujukan teman-teman Ahmadiyah. Kalau dia itu meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, itu dia sudah keluar dari Islam, Bang. Pasti teman-teman NU juga akan memutuskan agar dia keluar dari Islam. Itulah kenapa banyak tokoh-tokoh NU yang bergandengan tangan dengan Ahmadiyah, karena perbedaannya tidak sampai pada pokok keimanan, pokok utama ajaran Islam, pokok keimanan Islam, sehingga banyak sekali teman-teman NU yang merangkul. Banyak sekali teman-teman merangkul. Itu salah satu pembela Ahmadiyah, karena bahwa orang yang mengatakan Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad itu propaganda. Memang betul ada sebagian kecil dari Ahmadiyah yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi Islam, Nabi Muhammad, tapi bukan nabi besar, nabi kecil. Tapi itu pun ditolak oleh Ahmad utama. Jadi itu pun tolak. Jadi gitu ya Bang. Jadi pokoknya kalau kok menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia keluar dari Islam. Lalu kenapa Ahmadiyah tidak dikeluarkan? Karena Ahmadiyah hanya menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi gitu ya, Al-Mahdi, dan itu masih di dalam lingkup perdebatan Islam. Jadi masih biasa lah, itulah. Masih Islam Bang itu kalau itu. Kemudian berbicara tentang sorga ya. Saya gini Bang, kalau dalam Islam konsepnya memang sorga itu nanti gitu loh. Sorganya sudah ada, tapi isinya itu nanti pada saat hari kiamat. Kiamat itu kan artinya hari pengadilan ya, hari ditegakkan segala sesuatu. Jadi orang-orang itu yang sekarang meninggal itu dia ditidurkan naumatal ars, yang baik itu ditidurkan seperti tidurnya seorang pengantin. Jadi dia tidak terasa. Jadi dia itu nanti pada saat hari kiamat seperti tidur sebentar gitu Bang. Tapi bagi orang-orang yang buruk perangainya, itu dia sudah diberikan penglihatan-penglihatan bahwa dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka pada saat dia di alam kubur ya. Itu perkara yang gaib. Tapi itulah keyakinan kami. Apakah ada orang-orang yang sudah ada di surga? Beberapa ulama berpendapat Idris yang kalau di kalian itu Henok itu juga dia di surga Bang. Sama sebenarnya. Idris itu kalau di kami itu Idris, kalau di kalian kan Henok. Itu dia sudah ada di sorga. Tapi kalau Yesus itu dia di langit Bang. Menurut pendapat ulama-ulama kami, dia tidak di surga tapi di langit. Coba dicek di kitab kalian, cek ya. Dia tidak di surga Bang, karena dia itu di langit, di Malakus sama. Coba dicek di bahasa aslinya Bang, coba dicek. Dia tuh, kalau kami kan gini menerjemahkan apa adanya. Dia itu dia itu Malakus Sami di kerajaan langit gitu loh. Dia di langit, bukan di sorga. Sorga itu saya tidak tahu. Sorga itu sebenarnya adalah diksi dari Kemenak menerjemahkan kata jannah, yang sebenarnya kata jannah itu pantasnya diterjemahkan sebagai taman gitu loh. Tapi karena ini taman yang ada di langit, kemudian para ulama menerjemahkannya dengan kata sorga. Yang jadi permasalahan, kata sorga juga dipakai oleh teman-teman Kristen untuk menerjemahkan kata kerajaan langit itu. Sementara kata taman yang ada di Perjanjian Lama tetap diterjemahkan taman dari kata jannah itu. Tetap diterjemahkan taman, bukan diterjemahkan sorga. Itu Bang. Yang jelas gini, pertanyaan saya gini Bang. Menurut Bang Rudi, andaikan Al-Quran dan Injil itu sama-sama wahyu dari Tuhan ini. Wahyu dari Tuhan. Apa sikap Bang Rudi? Oke, terima kasih. Ya, saya bahas dulu. Ahmadiyah tidak mau saya bahas ya, karena saya kurang paham. Tapi si Asyuni itu ribut gara-gara kalau nabinya sama ngapain ribut sama juga dengan Ahmadiyah. Kasihan kemarin masuk TV masjidnya di Kalimantan atau dibakar ya. Tapi itulah manusianya, bukan agamanya yang salah di situ katanya. Oke. Nah, sekarang kita berangkat lagi mengenai surga ya. Dalam ajaran kami langit ya memang dibilang naik ke atas, ke langit ya. Karena Yesus Kristus pun dibilang dibawa oleh awan, maka dikatakan naik ke atas atau ke langit. Ya, berarti kami merujukkan bahwa surga itu ada di atas. Ya, tidak masalah ya bagi kami. Tetapi itu dikatakan Firdaus. Firdaus artinya ya kalau saya bilang Paraideso atau surga ya. Bukan dari kata langit itu. Firdaus 14 tahun yang lalu, entah di dalam diri entah di luar diri aku tidak tahu ya. Bahwa orang itu sudah diangkat ke tingkat ketiga daripada surga. Hari ini engkau dan aku bersama-sama di dalam Firdaus, Paraideso. Ya. Jadi itulah
menurut ajaran kami. Terserah kalian percaya atau tidak, penting kami sudah ada ke sorga. Kalau Nabi Isa itu ada 8 nabi yang di langit ke-1 sampai langit ke-7. Itu kan cerita Isra Mi'raj. Ya. Dan waktu itu saya tanya Pak Dhani, dia bilang itu cerita Israelian. Saya nggak tahu kebenarannya. Pak Dhani bilang Israelian, tapi Pak Dhani kan tidak mewakili Islam. Tapi hadis itu berbicara di ayat terakhir Nabi Muhammad terbangun. Kan begitu. Dan kalau itu dianggap menjadi satu kebenaran, ya silakan. Bagi saya tidak masalah. Ya. Cuman pertanyaannya, apakah Adam sudah mati? Orang Islam mengatakan, ya Adam mati. Karena ada ayat di Al-Quran, tidak seorang pun setelah Nabi Muhammad datang itu yang masih hidup. Semuanya sudah mati ya. Apakah ke-8 nabi itu sudah mati? Ya. Nah sekarang dia di sorga dalam kondisi apa? Apakah tubuh, ataukah roh, ataukah apa? Ya. Ini sangat sulit dijawab oleh orang Islam. Apalagi kalau mereka katakan, wah itu dalam bentuk tubuh. Ya kapan dibangkitkan? Ya. Islam belum mengenal yang namanya kebangkitan. Kok tiba-tiba di langit 1 itu adalah si Adam, langit kedua Yahya dan Isa, ketiga Yusuf, keempat Idris, kelima Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim. Bagaimana orang itu bisa di situ? Dalam wujud yang sudah mati bangkai sekarang, atau dalam wujud roh, atau wujud yang bangkai itu sudah bangkit? Kan itu sulit untuk dijawab oleh Islam. Ya. Tapi biarkan nanti kalau dia mampu menjawab, silakan. Nah, andai kata dia mengatakan bahwa Al-Quran itu dan Bible itu berasal dari kitab suci yang betul dari Tuhan. Ya tentu Islam tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena lebih dahulu Bible itu ada daripada Al-Quran. Permasalahannya kan karena orang Islam tidak mengakui Bible ini berasal firman Tuhan atau asli dari Tuhan. Andai kata itu benar dari Tuhan, Islam tidak akan pernah ada. Saya percaya itu. Bahkan sekalipun di dalam Al-Quran dikatakan Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya, enggaklah engkau wafat, kalau terjemahan bahasa Indonesia lama dikatakan dalam memeluk agama Islam. Kalau terjemahan Indonesia baru dikatakan Muslim. Kan begitu. Percayalah kalau memang Bible ini diakui misalnya sama-sama dari Tuhan, maka Islam tidak akan pernah ada. Buat apa Islam ada? Karena sudah ada kitab suci yang diakui dari Tuhan. Apa yang disempurnakan Islam di dalam Bible? Sampai hari ini tadi saya juga bertanya sama si Umar. Kasih apa yang disempurnakan dari ajaran Isa itu? Gak bisa dijawab. Ya, silakan Pak. Itu yang saya jawab. Kalau betul misalnya diakui Bible ini semua dari Tuhan, Al-Quran tidak akan pernah ada Pak. Silakan. Iya, jadi gini, sebenarnya di teman-teman Kristen kan juga mengakui bahwa pewahyuan itu kan juga ada masa-masanya. Dari Musa itu juga Kristen kan mengakui yang oleh Musa itu yang berupa Taurat itu ya, Pentateuch dan lain sebagainya itu adalah wahyu dari Tuhan, firman dari Tuhan. Ada kan? Kemudian ada lagi wahyu lagi, ada lagi wahyu lagi, kemudian turun lagi sampai kalian juga menjilidnya. Di rumpun-rumpun Israel itu dijilidnya menjadi satu yang menjadi kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya bahwa Tuhan memang menurunkan wahyu. Makanya kan begini, kenapa kalian menjadi Kristen kan karena memang perjanjian baru itu kan karena Yesus itu turun pada di abad ke-1, dia membuat semacam apa ya, ajaran gitulah, ajaran yang baru, memperbaiki ajaran-ajaran sebelumnya yang mereka anggap sebagai ajaran yang sangat brutal gitu loh, dalam tanda kutip ya, di ajaran sebelumnya. Kemudian Yesus melengkapi ajaran brutal itu dengan ajaran kasih, tanda kutip ya. Jadi saya tidak ada maksud untuk macam-macam. Di daerah-daerah lain seperti di India ada banyak sekali nabi-nabi yang diutus, banyak sekali para resi, kemudian ada lagi nabi yang dianggap yang terbesar yaitu Sri Krishna. Teman-teman Islam sebagian, contohnya Jamaah Ahmadiyah itu juga mengakui bahwa Krishna adalah salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kan dulu pernah kita bahas ya bahwa Al-Quran itu mengatakan bahwa di segala bangsa itu diutus para nabi. Jadi nabi itu tidak cuma diutus di Arab saja atau di Israel saja, semua bangsa apapun gitu loh. Karena Tuhan itu bukan Tuhannya orang Israel atau Tuhannya orang Arab, tapi Tuhannya semesta alam, sehingga Tuhan pasti memperkenalkan dirinya di segala bangsa.
Nah, kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan di Al-Quran itu kalau dia itu wahyu Tuhan, artinya berarti kebenaran ya. Seperti Injil itu juga kami yakini sebagai wahyu Tuhan. Makanya teman-teman Islam membenarkan Injil. Hanya saja tanda kutip bahwa karena banyak sekali catatan dari selain Yesus yang bercampur di Alkitabnya kalian, sehingga teman-teman Islam kadang tidak mempercayai sepenuhnya karena ada selain Yesus yang menulis di kitab kalian. Tapi terlepas dari itu, bahwa Tuhan itu secara bertahap menurunkan firman-firmannya. Makanya kan gini, makanya apa respon teman-teman kalau betul gitu ya, kalau betul bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Tuhan gitu loh. Apa ya respon kalian gitu loh. Kalau saya kan gini, kalau andai kan ada setelah Al-Quran itu firman Tuhan, maka saya akan mengikuti yang terbaru gitu loh. Saya akan mengikuti terbaru, tapi saya belum menemukan gitu loh. Karena andai kan ada kitab yang wahyu dari Tuhan setelah Al-Quran, pasti dia akan setenar Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan salah satu kitab yang dibaca paling masyhur. Bahkan bacaan yang paling dibaca oleh lisan manusia adalah surat Al-Fatihah. Yang paling dilesankan di dunia ini itu adalah surat Al-Fatihah. Bukan Pak, ini kalimat ini bisa mengatakan yang dianggap waktu itu sebelumnya. Kalau saya membuat analogi tadi, saya membuat analogi anak saya karena ini saya mau ulang. Orang Islam meyakini bahwa sebelum Al-Quran ada wahyu-wahyu Tuhan, diturunkan oleh Tuhan, dan disuruh membenarkan buat disuruh mengikuti, ya, disuruh membenarkan bahwa itu dari Al-Quran, tapi tidak diperkenankan untuk mengikuti karena menurut Tuhan masanya sudah habis, buat ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ajal itu artinya batas waktunya, itu di Al-Quran bunyinya seperti itu. Tadi saya membuat analogi bahwa misalnya dalam sebuah sekolahan, kepala sekolah membuat aturan pada tahun 2018 bahwa sekolah itu masuk jam 10. Di tahun 2020 sekolah berapa? Itu di aturan itu di saat yang Putus. kita pasti masuk aja. Kita tidak bisa jam 10 kemudian kenapa jam 10 kan sudah telat. Loh, peraturan jam 10 kan Bapak juga itu. Iya, itu saya yang buat, kan itu tahun 2018. Harusnya kamu ikut aturan yang 2018 itu. Makanya saya membenarkan, saya cukup membenarkan ini dari Tuhan. Kamu membenarkan dari itu. Saya perlu mengakui Tuhan dia. Karena itu, tapi saya tidak perlu menafikan agama kalian gitu loh. Saya tidak perlu cari alasan mencari kesalahan agama kalian bahwa agama kalian saya tidak perlu gitu loh. Cukup Putus Pak. meyakinkan Halo. cukup. Tapi kalau kalian menjadi Kristen, kalian harus meyakinkan bahwa Al-Quran itu. Halo. Putus. Saya ulang. Putus. Halo. Ya, tadi suaranya sudah, bagus. Sudah. Silakan ulang-ulang. Tadi entah apa-apa. Udah lancar. Sudah. Tadi nggak dengar kami entah apa Bapak bilang. Silakan. Ya, gini Bang. Ya, 1 menit aja ya, 1 menit. Jadi kalau logikanya begini, Muslim itu untuk menjadi Muslim itu tidak perlu mencari kesalahan-kesalahan teman-teman Kristen atau agama-agama sebelumnya, karena toh memang kami konfirmasi bahwa kalian itu memang benar gitu loh. Kalian itu benar dari Tuhan. Jadi saya tidak perlu mencari-cari alasan-alasan untuk menyalahkan agama kalian. Cukup mencari keyakinan bahwa Al-Quran itu dari Tuhan atau tidak. Ketika itu dari Tuhan, maka cukuplah bahwa agama ini yang harus saya ikuti. Tapi kalau kalian menjadi Kristen, kalian harus mencari bahwa Al-Quran itu bukan dari Tuhan gitu loh. Sama seperti saya, andai kan Al-Quran itu bukan dari Tuhan, maka saya akan menjadi Kristen atau menjadi Sabiin. Karena itu yang paling terakhir. Loh, pokoknya gini Bang, cara berpikirnya teman-teman Muslim adalah kami harus mengikuti aturan Tuhan yang terakhir. Jadi kita cuma nyari-nyari yang mana yang terakhir itu loh. Kami meyakini bahwa aturan Tuhan semesta alam ini yang paling terakhir adalah
Al-Quran. Itu Bang. Yang tadi yang masalah kepala sekolah tolong ditanggapi juga ya, aturan kepala sekolah. Enggak dengar tadi, coba ulang kepala sekolah tadi, coba ulang. Tadi putus-putus ya, soalnya. Gini Bang. Ya, kepala sekolah itu maksudnya gini. Kepala sekolah yang sama, dia pada tahun 2018 memberikan peraturan bahwa sekolah berangkat jam 10. Kemudian kepala sekolah yang sama juga pada tahun 2020 itu membuat aturan yang baru bahwa sekolah berangkat jam 9. Tahun 2022 dia membuat aturan baru lagi berangkat jam 8. Kemudian pada tahun 2024 kepala sekolah yang sama membuat aturan berangkat jam 7. Kira-kira sikap kita mau berangkat jam berapa? Pastinya kita kalau mau berangkat sekolah jam 7 dong. Kalau kita berangkat jam 10, itu pasti kita dimarahin oleh BP. Jadi alasan kita misalkan, loh Pak, kenapa saya ditangkap, kenapa saya dimarahin? Saya berangkat jam 10 kan kepala sekolah pernah membuat aturan begitu. Pasti kepala sekolah akan marah bahwa iya betul itu saya yang membuat aturan jam 10, tapi kan itu tahun 2018 gitu. Itu logikanya teman-teman muslim ketika dia berislam. Jadi bukan menyalahkan agama-agama sebelumnya, tapi karena kami meyakini bahwa ini adalah revelation yang terakhir atau final revelation. Itu Bang. Oke, terima kasih. Ya, saya juga menjadi bingung melihat Bapak ini ya. Dia memberi perumpamaan mengenai kepala sekolah. Misalnya tahun 2010 buat kebijakan masuk sekolah jam 7. Baru tahun 2020 masuk sekolah jam 10. Tahun 2024 misalnya masuk sekolah jam 5 pagi. Tentu mereka mengikuti yang jam 5 pagi karena itu perintah terakhir. Ya kan begitu ya. Ya, kalau mengenai sekolah itu saya akui. Tetapi satu yang dilupakan oleh saudara-saudara muslim ini. Mereka nggak tahu surah 16 ayat 1, 2, 3. Jelas-jelas di situ diperintahkan Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim. Atau milah Ibrahim. Atau apalah namanya kalian buat. Jadi Islam ini tidak perlu ada. Karena disuruh mengikuti Muhammad, disuruh mengikuti agama Ibrahim. Harusnya agama Ibrahim inilah yang ada sampai hari ini. Tapi faktanya agama Ibrahim sampai hari ini nggak ada. Entah kemana-mana. Ya. Ini yang nggak mereka pahami. Contoh kepala sekolah membuat peraturan kayak tadi pertama jam 7, jam 10, jam 5. Tapi ketika jam 5 ini juga dia buat peraturan juga yang sama. Bahwa mereka harus ikut yang dulu pertama diterbitkan. Yakni jam 7. Berarti mana yang mau diikuti? Tentu yang lebih tua yang jam 7 kan begitu ya. Tapi sampai hari ini orang Islam itu tidak paham perintah di surah 16 ayat 1, 2, 3 ini. Kenapa tidak paham? Karena mereka ngotot bahwa Islam adalah agama penyempurna. Setiap saya tanya apa yang disempurnakan. Kok Tuhan menurunkan agama tidak sempurna? Agama Yahudi itu berasal dari Allah. Iya, kenapa buktinya? Dia menurunkan kitab Taurat untuk orang Yahudi. Apakah kitab Taurat tidak sempurna? Oh iya nggak sempurna, maka disempurnakan Al-Quran. Berarti Allah mengalami yang namanya evolusi. Dari tidak sempurna menjadi sempurna. Kemudian turun kitab Zabur. Al-Quran tidak pernah menyinggung kitab Zabur itu kitab tidak sempurna. Al-Quran tidak pernah menyinggung Zabur itu diedit-edit dipegang tangan manusia, nggak pernah. Kenapa mereka tidak ikut kitab Zabur? Kok harus ada Al-Quran? Apa yang disempurnakan Al-Quran dari Zabur? Nggak ada. Sampai detik ini kalau saya tanya mereka bingung. Zabur itu salah satu kitab sempurna yang diturunkan Allah SWT. Tidak terjamah tangan manusia, tidak diedit-edit. Cari ayatnya kalau ada dibilang Zabur diedit. Tidak ada. Kemudian turun lagi Injil. Wah tidak tambah tidak sempurna. Lah kok Tuhan menurunkan sesuatu yang tidak sempurna? Besok-besok diturunkannya jarum, Marlboro. Apalagi mau kita bilang? Masa sempurna aja nggak bisa? Kan begitu ya kawan-kawannya. Jadi ini sangat-sangat riskan untuk dibahas. Kemudian kalau kita bicara Kristen, Yesus datang bukan menyempurnakan, menggenapi. Karena Tuhan dulu sudah berfirman dan manusia menyelewengkannya. Contoh, manusia diciptakan Adam dan Hawa. Mereka bukan lagi dua menjadikan melainkan satu. Itu sudah sejak dulu dibilangnya. Kemudian zaman setelah itu banyak orang poligami. Maka Yesus datang dikembalikannya lagi, artinya digenapilah yang ini.
Kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa cuma satu? Ini loh penggenapannya. Nah, apa ajaran yang dibawa Yesus baru? Dia menggenapi sehingga kelihatan baru. Ya, contoh, kalau dulu orang berkata berzina itu melakukan hubungan seksual. Yesus mengatakan orang melihat saja dan memikirkan dalam pikirannya dan mengingini, itu sudah berzina. Kalau dulu ada perkataan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang baru apa? Kasihi musuhmu, ampuni, doakan. Nah, ketika saya bertanya, Islam apa yang baru? Sampai hari ini nggak ada yang baru. Oh, aturan pajak, aturan ini, aturan ini sudah ada itu zaman dahulu. Cuman memang tidak terinci. Itu bukan berarti baru yang sekarang ini sudah ada. Tapi dari zaman dahulu tidak ada bercerita kalau kau mencuri potong tangan. Itu dari dulu. Kalau kau membunuh maka dibunuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Datang Yesus digenapi, pertama-tama Tuhan itu kasih. Dikembalikanlah kepada kasih mula-mula itu. Bahwa ada pertobatan, ada pengampunan dosa sekalipun kau seorang penjahat. Nah, itu contohnya yang baru. Kalau di Islam apa yang baru? Contoh mata ganti mata, gigi ganti gigi. Diulangi lagi sekarang. Berlaku tapi Indonesia menolak. Kan begitu. Di Arab Saudi itu kan ada hukum pancung, di Indonesia mana ada. Rajam juga nggak ada ya. Di Arab Saudi ada misalnya. Jadi apa yang baru? Nggak ada hukum-hukum Tuhan lah dulu ya. Jangan hukum manusia. Pajak itu kan hukum manusia ya. Kemudian Bapak ini berkata, Krishna dianggap Nabi Islam. Ya itu terserah orang Bapak lah. Dan memang saya lihat ada kemiripan ajaran-ajaran Hindu dengan ajaran-ajaran Islam. Contoh pakaian ikhram itu kan harus putih. Mereka mengelilingi juga Ka'bah, mereka mengelilingi dewa-dewa mereka. Banyak lagi yang mirip. Bahkan kalau kita tonton di Satria Nusantara, dikatakan Arab ini bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Kurawa, maka dibilanglah kaum Quraisy. Jadi waktu pertempuran di Kurusetera, Pandawa dan Kurawa, kalahlah si Kurawa, larilah orang itu sampailah ke negara Arab. Katanya saya nggak tahu catatan sejarah, tapi bukti historisnya ada dan arkeologisnya ada. Ya, terus. Kalau orang Kristen mencari, membuktikan Al-Quran bukan firman Tuhan. Mana pernah kami mengurusi Al-Quran? Bible itu tidak pernah mengurusi Al-Quran. Makanya orang Kristen tidak pernah mengurusi Al-Quran. Makanya di gereja-gereja tidak ada pendeta berbicara tentang Al-Quran. Karena tidak ada di dalam Bible. Tapi kalau orang Muslim selalu mengurusi Bible. Yang pertama mengurusi Bible orang Muslim. Kami hanya ikut-ikutan karena kami ingin membentengi iman saudara-saudara kami. Makanya buka seluruh gereja, suruh kalau bisa misalnya pakai toa. Tidak akan ada orang Kristen bicara tentang Quran di dalam gereja. Nggak ada. Tapi kalau orang Islam selalu bicara tentang Alkitab. Mereka berusaha membuktikan ini bukan dari Tuhan. Hanya Pak Asta yang mengatakan dari Tuhan. Tetapi itu pun ragu karena ada katanya tulisan-tulisan daripada manusia. Lah di dalam Al-Quran pun memang nggak ada tulisan manusia. 100% Al-Quran itu tulisan manusia. Kenapa tulisan manusia? Fakta otentik kitab tertuanya yang di Birmingham. Itu tulisan tangan manusia bukan dari Tuhan. Mana ada Tuhan menulis kitab suci? Hancurlah kertas itu. Ya, semuanya kitab itu ditulis manusia. Tapi sumbernya diakui semua orang beragama dari Tuhan. Kekeliruan kawan-kawan muslim ini bahkan sampai anak-anak pun sekarang selalu mengatakan Al-Quran itu dari Tuhan, tidak tertulis tangan manusia. Siapa yang menulis Al-Quran ini kok tidak tertulis tangan manusia? Sudah kita buktikan sama-sama. Tulisan tangan Tuhan siapa yang pernah melihat? Itu tulisan manusia itu. Maka kalau sekarang tidak tulisan manusia bisa jadi. Karena teknologi sudah canggih. Manusia tidak perlu menulis, mengetik. Oh, tangan menyentuh, sekarang berbicara. Jadi satu saat nanti ada kitab suci yang muncul, kalian jangan kaget. Itu sesuai surah 2 ayat 79, tidak celaka. Karena tidak ditulis dengan tangan manusia. Tetapi manusia cukup mengucap, software akan menampilkannya tulisan. Print katanya, di print. Tidak ada tangan manusia. Tapi kalimat manusia bisa ngeprint, kan gitu ya. Ya,
Itulah yang bisa saya sampaikan Pak Asta. Ada lagi yang mau disampaikan silakan karena ini sudah jam 9. Silakan Pak. Kalau ada yang mau disampaikan sebagai penutup bebas mau berapa banyak Bapak gunakan waktunya. Silakan. Oke. Dari tadi Bang Rudi belum menjawab yang andaikan gitu ya. Andaikan Al-Quran itu ternyata wahyu dari Tuhan. Tapi tidak apa-apa. Oke, ku jawab dulu itu. Ku jawab. Mumpung ingat, ku jawab ya. Ya. Andaikan Al-Quran itu wahyu dari Tuhan, bagaimana? Ya. Andaikan Al-Quran itu wahyu dari Tuhan dan Bible wahyu dari Tuhan, saya akan bertanya lagi. Kan sudah saya bilang kalau kita mengakui Al-Quran itu wahyu dari Tuhan, maka harus Bible ini juga wahyu dari Tuhan. Tidak akan pernah muncul Al-Quran ini, saya percaya itu, tidak akan pernah. Misalnya sama-sama wahyu Tuhan ini. Dia akan mentok sampai di Bible. Kurang apa Bible itu? Apa yang nggak ada di Bible? Dan ada satu-satunya di Al-Quran. Oh, tauhid ada di Bible. Jadi kalau dibilang andai kata Al-Quran itu firman dari Tuhan, bagaimana? Saya akan ikut Al-Quran. Dengan catatan, ada tertulis di situ bahwa Allah SWT sudah memasukkan orang ke dalam surga. Karena saya bilang, tujuan saya beragama menuju surga. Gak ada yang lain. Tapi kalau itu tidak ada, sekalipun itu firman Tuhan akan saya tinggalkan. Berarti Tuhan kok ragu-ragu memasukkan orang ke surga. Berarti Tuhan, tapi Tuhan level kedua. Karena Al-Quran sendiri mengakui ada Tuhan-Tuhan lain. Ada sesembahan-sesembahan lain. Kan begitu. Ya saya khawatirnya karena tidak bisa memasukkan ke surga. Memang itu firman Tuhan, tapi Tuhan lain. Silakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Berarti kalau misalkan Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Tuhan, teman-teman Kristen tetap akan mengikuti Al-Quran. Cuma teman-teman Kristen kan tidak percaya. Oke, tapi jawabannya saya hargai. Saya mau menanggapi yang Milah Ibrahim. Hal itu mengatakan bahwa ittabi'u millata Ibrahim Hanifah. Kami disuruh mengikuti Milah Ibrahim Hanif. Hanif itu condong pada kebenaran ya artinya. Betul, di situ ada, makanya syariat Islam itu tidak menafikan milah Ibrahim. Syariat Islam itu tidak menafikan milah Ibrahim, Bang. Jadi milah Ibrahim itu masih berlaku di ajaran agama Islam, mulai dari bersunat, kemudian haji, itu milah Ibrahim, berkurban dan lain sebagainya. Itu dari milah Ibrahim. Jadi tidak ada milah Ibrahim yang tidak berlaku di kami. Kemudian di kalian kan juga mengakui gini ya, bahwa kitab sebelum perjanjian baru, yaitu perjanjian lama itu wahyu Tuhan gitu loh. Wahyu Tuhan, kemudian ada wahyu Tuhan lagi. Jadi artinya ada kemungkinan juga bahwa setelah wahyu Tuhan itu muncul wahyu Tuhan lagi. Jadi terserah Tuhan. Tuhan mau menurunkan wahyunya sampai kapan, terserah Tuhan. Dan kami Muslim meyakini bahwa yang terakhir adalah Al-Quran. Nanti akan ada lagi aturan Tuhan lagi muncul di akhir zaman, yaitu lewat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa kami yakini akan turun lagi di akhir zaman, sama seperti kalian akan turun lagi di akhir zaman. Nah, kami di umat Islam itu disuruh mengikuti Nabi Isa nanti ketika dia turun di akhir zaman. Jadi setelah Nabi Muhammad ini tidak akan ada lagi wahyu yang turun kecuali nanti ketika Nabi Isa turun. Nah, pada saat itu Nabi Isa itu turun, kami harus mengikuti beliau karena beliau itu adalah utusan Tuhan. Jadi intinya itu adalah kalau di Muslim itu intinya pokoknya kalau dari Tuhan kami harus ikut itu loh. Tapi kami meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi wahyu Tuhan kecuali Nabi Isa nanti di akhir zaman. Kemudian apalagi ya? Oh, kok saya jadi lupa ya? Astagfirullahaladzim. Tadi banyak Bang. Apalagi sih kok astagfirullahaladzim. Saya kok jadi lupa Bang. Oh, ini mengenai apa yang baru dalam ajaran Islam. Iya. Jadi begini Bang. Yesus itu datang untuk menggenapi perjanjian lama ya. Jadi yang brutal-brutal itu kemudian digenapi oleh Yesus dengan ajaran-ajaran kasih. Sebenarnya ajaran Islam itu juga menggenapi ajaran Taurat. Jadi kalau di Taurat itu mata ganti mata, hidung ganti hidung dan lain sebagainya itu, di Al-Quran itu ada tambahannya Bang, bahwa memaafkan itu jauh lebih baik gitu. Jadi di Al-Quran itu
kalau di Kristen itu prinsip ajarannya adalah kasih, kalau di Islam itu prinsip ajarannya adalah keadilan gitu loh. Kalau keadilan itu diterapkan pasti ada kasih gitu loh. Tapi kalau kasih belum tentu ada keadilan, karena kasih itu kalau diibaratkan anak dan orang tua, kalau orang tua itu terlalu mengasihi anaknya belum tentu adil. Tapi kalau adil itu pasti mengasihi anaknya. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Qur'an yang menggenapi ayat sebelumnya, bahwa di Al-Quran itu banyak sekali ayat yang misalkan bahwa kami itu diperbolehkan membalas perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan buruk yang sama gitu loh. Tidak boleh melebihi yang sama. Tapi selalu di akhir ayat itu dikatakan bahwa memaafkan itu jauh lebih baik bagimu. Tetap ada saja Bang. Jadi kami itu ajaran Al-Quran dibuat selogis mungkin, karena ini sebagai final revelation, maka dibuat selogis mungkin agar bisa diterapkan di segala zaman gitu loh Bang. Jadi kalau kita misalkan kok didolimi oleh seseorang, kita boleh membalas. Makanya di zaman modern Bang, di zaman dulu itu banyak sekali peradilan. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita didolimi, kita boleh membalas. Ada mekanismenya. Kalau di zaman sekarang kita bisa lewat pengadilan dan lain sebagainya ya. Tapi Al-Quran selalu saja mengatakan bahwa kalau memaafkan itu kita dapat derajat yang lebih luhur kalau kita memaafkan. Tapi kalau ternyata tidak bisa memaafkan, silahkanlah balas. Tapi jangan melebihi gitu loh. Itu Bang. Tapi gini Bang, saya berkali-kali bilang ke teman-teman Kristen ya, bahwa Al-Quran itu sebenarnya tidak ada diksi bahwa Al-Quran itu melengkapi kitab-kitab sebelumnya, sebenarnya tidak ada gitu loh. Yang ada hanya pada surat Al-Maidah mengatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agama buat kalian semua gitu loh. Jadi agama ini disempurnakan oleh Allah dengan apa? Dengan segala permasalahan apapun itu ada gitu loh. Makanya gini Bang, kalau Bang Rudi itu belajar tentang khasanah Islam ya, itu ada salah satu sub ilmu yang namanya ilmu fikih. Fikih itu berbicara tentang hukum-hukum. Jadi Bang Rudi mau tanya hukum apa itu ada semua. Apapun yang Bang Rudi mau tanyakan itu ada. Makanya hukum-hukum dibagi menjadi wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi semua ada. Jadi apa yang kita lakukan harus ada hukumnya. Jadi ketika orang tanya hukumnya ini bagaimana, harus bisa dijawab hukumnya apa. Kalau teman-teman Kristen kadang saya pernah bertanya beberapa kali, kadang bingung karena tidak ada hukumnya gitu loh, karena tidak ada dalil yang menyertai itu. Tapi kalau di Islam selalu saja ada gitu loh. Ya itu kelebihan agama kami ya, karena kami meyakini bahwa ini final revelation. Tapi kami selalu mencoba untuk tidak memakai diksi bahwa kitab-kitab sebelumnya tidak lengkap. Tidak ada diksi di Al-Quran bahwa kitab Taurat tidak lengkap, kitab Zabur tidak lengkap, atau kitab Injil tidak lengkap. Tidak ada Bang. Itu hanya narasi dari orang-orang Islam saja. Itu dulu. Tapi pada intinya saya berterima kasih ya. Ini diskusi ini murni untuk memberikan edukasi kepada teman-teman di bawah. Yang setuju kami silahkan, yang tidak setuju juga tidak apa-apa, karena ini masalah lintas iman. Itu aja Bang. Oke. Intinya Bang Rudi, bahwa 1 menit. Saya pada waktu kecil Bang, itu karena diperkenalkan agama Islam sebagai agama yang baik, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong dan lain sebagainya. Saya meyakini bahwa agama ini adalah agama yang satu-satunya agama yang benar. Tapi pada saat saya berusia 15 tahun, bukan 15 tahun, malah 10 tahun, 12 tahun lah, saya melihat acara di TVRI agama itu ya, mimbar agama itu setiap habis maghrib itu ada agama Kristen, agama Hindu, ada agama Buddha. Itu setelah saya pelajari, kok agama ini juga mengajarkan kebaikan. Saya kira pada saat waktu masih kecil hanya agama Islam yang mengajarkan kebaikan, agama-agama di luar Islam mengajarkan keburukan. Ternyata pikiran itu berubah. Agama-agama yang lain juga mengajarkan kebaikan. Nah, pada saat saya umur 17 tahun, Bang, saya nolkan pengetahuan saya. Jadi saya berusaha untuk menetralkan diri, saya mempelajari agama-agama gitu loh. Dan ketika saya mempelajari agama-agama, saya menemukan bahwa agama-agama yang besar di muka bumi ini itu ada entitas lain di luar manusia gitu loh, yang saya yakini sebagai dari Tuhan. Jadi saya meyakini bahwa Kristen itu dari Tuhan, Hindu dari Tuhan, Buddha dari Tuhan, Islam dari Tuhan. Kemudian loh, kalau dari Tuhan semua, terus mana yang mau saya pilih kan gitulah. Saya akhirnya memantapkan diri kepada Islam, karena di antara semua agama yang saya pelajari, Islamlah yang paling terakhir gitu. Itu aja Bang. Oke, siap. Terima kasih Asta Indrayana. Karena sekarang sudah jam 9, kita cukupkan dulu sekian ya.
Sampai Ya, jumpa terima kasih, ya. Bang. Di lain Ya, waktu dan lain tema. Ya, terima kasih. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam.